Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada hari ini ketemu kembali dengan Ibu. Ibu, perkenalkan nama Ibu Nirma Rahayu, SPDI, mengajar di SMP Negeri 11 Banjarbaru sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang syarat dan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Kita bahas terlebih dahulu adalah tentang pengertian zakat itu sendiri. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula. Yaitu ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah zakat bermakna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia. Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Yang artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya adalah yang kedua, zakat bermakna al-barakatu yang artinya adalah berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Yang berikutnya adalah zakat. Ketiga, zakat bermakna an-numu yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan berkembang, bukan berkurang maksud Ibu. Jadi kita melaksanakan zakat, jangan takut dan khawatir untuk kekurangan harta, untuk kekurangan uang. Karena dengan zakatlah disebutkan di sini seperti an-numu, artinya adalah berkah dan berkembang, tumbuh dan berkembang. Maka apa yang kita zakatkan, apa yang kita keluarkan insya Allah akan selalu berkembang dan berkembang. Berikutnya adalah mengenai zakat, apalagi yang namanya zakat fitrah itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Perintah zakat ini adalah termasuk di dalam rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Nah, rukun Islam yang keempat. Yang pertama adalah rukun Islam pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, ketiga adalah
puasa, yang keempat adalah zakat, yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji di Mekah. Untuk zakat ini, karena sudah ada ketentuannya, memang diwajibkan bagi kita setiap muslim untuk melaksanakan yang namanya zakat. Zakat fitrah utamanya adalah pelaksanaannya setiap tahun sebelum melaksanakan yang namanya hari raya Idul Fitri. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah ini bisa dilaksanakan pada hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian bisa dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri. Ada beberapa hal di sini, ada yang lebih lebih bagusnya lagi itu menjelang pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri setelah sholat subuh. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Adapun jumlahnya, untuk jumlah setiap orang, setiap individu itu dua 2/3 atau 3,5 kilo, ya ukurnya seperti itu. Satu orang itu 3,5 kilo. Untuk zakat ini kalau kalian masih ikut orang tua, kemudian juga tidak bekerja, kemungkinan besar adalah ini adalah tanggungan dari orang tua kalian. Misalkan orang tua kalian adalah masih lengkap, ada bapak, ada ibu. Nah, bapaklah yang akan mengeluarkan zakat. Misal untuk ibu, untuk anak-anaknya, itu adalah kewajiban dari orang tua kalian. Memang wajib sifatnya, tapi kewajiban ini adalah bagi orang tua kalian pada saat sekarang ini karena kalian masih belum bekerja, belum mendapatkan uang. Tapi kalau kalian sudah cukup umur, kemudian kalian yang sudah bekerja, maka kewajiban itu kalianlah yang bayar sendiri untuk melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Kemudian tadi sudah disebutkan ya orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tapi biasanya kita melakukan zakat fitrah ini di masjid atau mushola yang dinamakan dengan amil zakat ya. Mereka ini yang akan nantinya membagikan hasil yang telah terkumpul kemudian dibagikan kepada orang-orang atau 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, berikutnya adalah tentang zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Sama halnya dengan zakat fitrah, ini kewajiban juga zakat mal ini apabila sudah memenuhi batas nisab atau haul. Kalau haul ini adalah 1 tahun, kemudian untuk nisab ini adalah jumlah atau kadar yang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya seperti emas, kalau ternyata emas tersebut sudah berjumlah sekitar 85 gram, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari emas tersebut. Atau misalkan jumlah uang tersebut dihitung dengan 85 gram dengan jumlah atau harga emas sekarang. Kalau ternyata jumlah uang tersebut yang kita simpan dan tidak terpakai ternyata sekitar 85 gram, maka waktunya 1 tahun sudah tersimpan dan tidak pernah dipakai, wajib bagi dia untuk mengeluarkan yang namanya zakat mal atau zakat harta. Sama zakat penghasilan juga seperti itu, tapi itu berlaku bagi mereka yang punya penghasilan melebihi dari penghasilan yang jumlahnya seperti zakat emas 85 gram. Dan uang tersebut, gaji misalkan atau penghasilan tersebut tidak dipergunakan atau diibaratkan adalah kalau pedagang sebagai labanya dalam 1 tahun melebihi 85 gram, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta sebanyak 2,5%. Kemudian ada lagi yang namanya zakat pertanian, zakat perkebunan. Nah, mungkin itu akan dibahas sama guru yang lain. Mungkin atau nanti Ibu juga akan membahas mungkin nanti pertemuan berikutnya.
sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.